Ini mohon maaf, saya harus katakan yang benar-benar, yang bagus, yang nggak bagus juga saya ngomong. Artinya adalah meminimkan influencer dan menaikkan talent atlet murni. Iya. Karena jenjangnya yang lebih pasti. Apakah penting influencer tandingkan? Tidak. Tapi BBS itu termasuk luar biasa saya rasa, punya influencer lokal yang cukup oke. Yang saya pesan untuk Rinji, kamu bagian dari influencer, tolong tetap menjadi pribadi yang tetap rendah hati, baik itu di luar ring atau di atas ring. Karena saya sangat sangat punya catatan besar bagi seorang influencer yang dia tidak menjual tapi merasa dia seorang influencer yang terkenal. Bagi saya, fuck. Salam olahraga. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ini. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari Jakarta ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Kek Jawa? Enggak terlalu istimewa lah. Biasanya beli kadang jelasnya dan tidak om. Lagi kan salah. Ini olahraga loh. Terima kasih Mas. Siap. Datang di Kabupaten Blora. Keren pokoknya. Keren. Artinya datang ke Blora itu ya memegang komitmen dari Blora yang akhirnya akan terselenggara BBS Formula itu luar biasa. Itu sih. Terima kasih di supportnya ini. Wah, Udah gimana Pak? Enak apa enggak? Blora salah satu kota yang mungkin bisa dijadikan tujuan terakhir di masa pensiun, keren kali ya. Gitu ya? Itu sih. Kulinernya mantap. Kulinernya oke, masyarakatnya oke, terus dari segi effort untuk memajukan combat sport keren lah. Keren. Nah ini kalau menurut panjenengan ini kan selaku senior, pelaku combat sport di tanah air nih. Kan saya kan ibaratnya sekarang ini kan baru mulai berangkat belajar untuk menjadi pelaku atau promotor gitu. Siap. Nah kan ini insya Allah nanti akan segera kita laksanakan event BWS volume kedua. Nah ini tanggapannya panjenengan gimana nih terkait volume kedua, terus kemudian evaluasi apa kira-kira dari BWS volume pertama yang kemarin ini? Combat sport sekarang menyebar bukan cuma di ibu kota tapi bisa ke daerah. Bagi saya volume 1 BBS termasuk event yang saya katakan cukup berhasil dengan sedikit kekurangan. Siap. Tapi dengan effort masyarakat Blora dan sekitarnya yang antusias, yang tidak hanya FOMO yang cuma bisa nontonnya di pusat-pusat sana, ya mungkin hanya berpatok kepada Beyond dan SS, tapi ternyata masyarakat Blora disajikan dengan adanya BBS. Itu bagi saya sangat luar biasa. Adapun kekurangan dalam perihal event penggarapan pertama itu bagian dari evaluasi. Tapi saya bisa katakan karena saya datang di volume 1 minim sekali ya. Artinya nggak perlu ada yang perlu dikomplain sih, karena ini namanya juga trial. Ya. Errornya pun saya rasa hampir nggak ada sih. Itu sih. Bisa dimaklumi ya berarti. Errornya apa mau atau? Error. Jadi artinya ya oke sih. Saya bilang oke. Karena kalau Sunoto sendiri juga paham di dunia combat sport ini. Mungkin Sunoto juga pelaku. Saya hanya kalau Sunoto sebagai talent, aku orang di belakang layar kan gitu ya. Ya kalau melihat se-perfect yang Sunoto pertandingan butuh proses lah, butuh waktu. Ya kalau dilihat dari skala apa ya jatuhnya event-event yang ada di Jawa Tengah, BWS saya rasa dengan volume 2 ini terlihat komitmennya lebih menjanjikan daripada yang lain. Ini mohon maaf, saya harus katakan yang benar-benar, yang bagus, yang nggak bagus juga saya ngomong. Artinya adalah meminimkan influencer dan menaikkan talent atlet murni. Karena jenjangnya yang lebih pasti. Apakah penting influencer tandingkan? Tidak.
tapi perlu. Perlu. Penting itu tidak perlu. Karena booster dalam membuat IP baru itu penting. Agar seorang yang tidak mengerti combat sport karena seorang sosok ini influencer bertanding agar paham dulu. Ya. Tapi apakah itu akan dipertahankan? Enggak lah. Ya pelan-pelan dikurangin. Ya. Yang atlet kemudiannya dinaikkan karena jalurnya adalah prestasi. Itu dan ini dilakukan oleh BBS. Bagi saya suatu komitmen ya nggak salah sih kalau BBS punya penata tanding sekelas Sunoto bukan ecer. Iya ini fakta. Karena penata tanding yang bagus adalah mantan seorang pelaku lebih tahu evaluasi. Legenda ya, Bung. Ya Udah Indonesia Raya. betul gitu toh. Baru belajar ini. Masih banyak belajar. Semua juga belajar. Kalau mulai ini aku ngomong nih di YouTube kamu di belakang layar aku belajar terlibat di event-event besar terlibat. Sampai sekarang pun detik ini nggak ada kata-kata senior dalam arti jalannya untuk di event. Iya, tapi kalau ngomong senior enggak lah. Kita semua masih tetap belajar kok untuk lebih baik lagi, itu di situ. Itu sih. Nah, berarti mungkin untuk masukan kira-kira untuk Dewas Volume 2 ini apa ini? Saya lebih harus kita gencarkan lagi. Saya rasa lebih pecah sih. Mungkin ini menjadi salah satu jendela buat teman-teman di luar sana yang menyelenggarakan event-event yang baik di pusat, baik di Jakarta ataupun di kota-kota besar. Mungkin sedikit bisa lah talent-talent dilirik, potensial talent-talent atau atlet yang bertanding di BWS itu bisa menjadikan acuan bisa tanding di laga kalian ya, salah satunya siapa tahu kan Ya. di sini ada ibaratnya yang promotor besar seperti HSS dan apa namanya Beyond. Ya. Mereka karena pure lebih prioritaskan atlet sekarang daripada influencer. Ini bisa menjadi salah satu jendela untuk mereka melihat faktor-faktor atau talent-talent yang akan dihadirkan oleh BBS Volume 2. Itu sih. Siap-siap. Nah, jadi guys, latihan yang serius untuk mengikuti BWS Volume 2. Barangkali nanti dilirik sama ya. Oh iya. Enggak menutup Latihan tenanan gue. Latihan kalau di situ nyala tenanan dia. Sekolah ditelok. Oh, kelinci kayak api. Kayak mangan. Oh, mantap. Ya saya rasa juga seperti Beyond sendiri punya penata tanding juga, atlet juga si RC itu dia lebih seneng menggali beberapa event daerah juga kok. Selain dia melihat dari sosial media seorang atlet ini, hanya perbedaannya kan atlet kurang lihai atau kurang pandai bermain sosial media daripada seorang konten kreator. Lah, dengan adanya event kadang-kadang penata tanding itu lebih kelihatnya bukan katanya, tapi nyatanya kan ada pertandingan itu di situ. Insya Allah lah kalau event-event besar di Jakarta selama BBS ini komitmen, saya yakin kok yang terbaik dari BBS yang dianggap layak untuk tanding di tingkat lebih tinggi, saya yakin kok akan dilirik. Berarti tidak menutup Enggak. atlet BWS bisa. Sunoto itu siapa? Kok bisa seorang Sunoto bisa bermain di salah satu event terbesar di Asia One Champ? Ya, itu contohnya. Itu juga artinya adalah semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, kalau kita tahu, oh ya Sunoto flashback lah ya. Tapi Soko tidak pernah mimpi untuk bermain menjadi orang yang hebat di One Champ. Akhirnya, itu di situ. Ya memang butuh perjuangan ya. Atau untuk proses ya. Iya, terus bagi influencer juga harusnya lebih jangan mentang-mentang karena influencer terus menjadikan prioritas, enggak juga. Ya. Di sini ada take and give lah, sama-sama promotor di saat itu influencer juga sama-sama enak aja kerjasama, jangan kayak sok merasa artis, merasa enggak lah. Enggak, karena kalian sebenarnya bukan utamanya. Kalian bagian dari sportainment dari ini kalau kita bicara masalah semuanya ya. Itu bagian dari sportainment hiburannya. Satu contoh toh. Kalau Sunoto pernah lihat waktu Chris John dipertandingkan dengan siapa itu kalau nggak salah pas waktu itu saya ingat. Itu ada zaman dulu itu bukan influencer fight, tapi namanya celebrity fight. Celebrity fight. Ya, celebrity fight itu yang pernah kita naikkan itu waktu itu Raffi Ahmad, Mario Lawalata, Mario Lawalata, terus ada almarhum Jeriska, dan Yudi Riyadi.
Artinya sebelum ada match selebriti ini dulu ada tapi namanya celebrity fight. Tahu sekarang influencer fight. Selebriti itu kayak artis tuh. Artis. Influencer gitu. Ya, itu jadi sebelum mereka ini adik-adik kita seperti yang lain bikin tuh kita sudah lebih dulu membuat itu. Tapi kan emang Sunoto tahu sendiri kalau aku emang pekerja di belakang layar, tidak butuh validasi juga gitu. Tapi kalau orang-orang lama di dunia combat sport yang sekarang terkenal combat sport, ya mungkin tahu itu sih. Orang lama beliau ini. Tapi masih hubungannya dengan anak-anak Gen Z ini masih kental sekali. Malah saya yang nggak kenal ya. Tapi yang ini Aku boleh kita ngajak apa ngono? Orang lama ilmunya masih baru tapi hanya ilmunya masih cedek lah ibaratnya gitu. masih terus belajar lah. Upgrade. Kalau di Indonesia ini ada beberapa pertandingan, salah satunya pernah terlibat di pertandingan salah satu seorang Prijon, Dao juga, terus termasuk event-eventnya Sunoto yang pernah tanding di Wancem, aku terlibat juga, terus Brave dan sebagainya. Terus sekarang ada Beyond, ada S. Ini salah satu warna yang luar biasa. Eranya itu meskipun dari dulu sampai sekarang, tapi kemasannya itu kalau dilihat ya sama-sama megah. Nggak ada orang yang bilang Wancem nggak megah. Ya. Tidak ada. Nggak ada yang bilang Brave nggak megah. Artinya ini dulu sudah ada. Hanya sekarang dunia sosial media yang terekspos ya itu. Tapi emang faktanya iya, Bun bagus-bagus, ASS bagus-bagus, Baku Hantam bagus-bagus gitu loh. Ya, kita harus mengakui itu. Nah, bagaimana caranya agar ini menjadikan salah satu gayung bersambut. Event-event daerah ini meskipun masih ada keterbatasan, tidak semegah yang di pusat, tapi setidaknya dari talent-talent ini atlet yang bertanding di sini bisa bermain di sana juga. Itu di situ kayak Sunoto lah gitu. Jadi di event BWS ini memang tujuan pertama kita adalah ajang pencarian bakat awalnya. Jadi memang kita pengen menggali bibit-bibit potensial dari daerah-daerah yang belum terekspos. Makanya kan ya kita ini sebagai ibaratnya ya bisa jadi batu loncatan buat para atlet sebenarnya. Iya. Pengen menyaring itu. Tujuan utamanya kita bikin event itu memang awalnya seperti itu Mas. Ya. Tapi aku sendiri lihat dari konten-kontennya beberapa profiling BWS ya sama HS ya. Itu saya rasa untuk volume 2 ini lebih gokil sih. Artinya yang dihadirkan talent-talentnya itu lebih keras lah. Siap. Lebih keras. Nanti ini volume 2 banyak kejutannya ya. Iya. Nanti beneran akan ada perebutan sabuk kelas atlet juga. Wah, rugi sih. Rugi kalau nggak datang. Iya. Rugi. ini mungkin event yang harus sama-sama dinikmati oleh lurah sekitarnya, sebut ya di Jepara, Pati, Rembang dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan ajang eventnya BWS, tapi ini ajang untuk semuanya. Daripada kalian ke Jakarta, tiket pesawat, hotel dan sebagainya, kualitasnya ya kualitas artisnya nggak beda jauh lah. Tapi artinya hanya mereka ke booster oleh sosial media. Ini baru mau turun ke BWS. Saran saya sih BWS juga. Ini sekedar info Mas. Kemarin yang kita kan buka pendaftaran di dua minggu tanggal 12 sama tanggal 19. Yang sudah masuk daftar offline kita itu ada sekitar 95. Itu dari luar Blora yang offline Mas, ya belum yang online. Ya. Itu luar Blora Itu di luar yang berarti artinya dedikasi dari BWS itu tersampaikan dengan baik oleh mereka, dan mereka berarti baik itu yang pernah tanding di volume 1 dan belum dapat jatah di BWS volume 1 akhirnya mendaftarkan. Citranya bagus. Nah itu karena membuat citra itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Image seorang penyelenggara itu prioritas. Nah kalau orang segitu banyaknya antusiasnya pengen bertanding di BWS, berarti ada plusnya, sangat ada plusnya BWS itu untuk mereka-mereka. Itu di situ. Mungkin bisa ditiru lah oleh promotor-promotor lain. Mungkin Pak Teka ternyata bukan cuma dinyatakan, ya saya orangnya Bloko Suto. Artinya ada, kalau kamu bagi saya kurang ya
saya nggak expect gitu loh. Tapi kalau saya mencatat ini adalah untuk jenjang nanti akan ada dermakanya, ya saya expect itu. Loh, kita kan nggak bisa settingan-settingan dengan event yang nggak bagus, kita ngomong bagus, ngomongnya senang. Enggak. Itu toh. Siap. Berarti nanti BWS 2 datang lagi Mas ya? Insya Allah. Ayo. Saya datang kemungkinan kalau kalian pengen datang, tugas saya mungkin ngobrak-ngabrik. Ayo gitu. Artinya ngobrak-ngabrik itu membidik talent-talent yang emang rate-nya A. Ngobrak-ngabrik positif sih, bukan berarti Kalau dari volume 1 kemarin gimana Mas? Ada nggak kira-kira singkit HP ini? ada, tapi masih harus pembuktian. Iya. Iya. Memang kemarin tuh rata-rata pemula semua. Betul sekali. Tapi kalau ya makanya volume 2 ini dari segi skill, dari shadownya lebih ke banyak mata ya. Iya. Artinya, udah nggak kayak yang Jeffrey-nya Brand ini udah mulai tertata semua nih. Ini oke. Yang pertama jelasnya Dong Iwet. Nah, Volume pertama kemarin kan saya kasih juga. Rata-rata. masih. Dan ini ada. Sekarang gue isi-isi kalau angel kemarin. Nah kemarin ada apa? Gekau. Itu koncolok dia kita ini. Sunoto lebih paham lah untuk memberikan kualitas A, B, C, karena kalau di dunia mix martial arts itu kalau audisi itu ada yang namanya audisi ya. Kalau di itu yang Sunoto juga paham lah. Grade itu A itu seperti apa kualitasnya, B itu seperti apa, B plus juga ada ya toh, ada B plus yang emang A dulu tapi ada prioritas untuk B-nya, nanti yang C itu yang sangat kumuh. Artinya adalah next di saat emang itu nggak ada dikasih, bukan berarti nggak ditandingkan, dikasih kesempatan untuk memperbaiki skill kamu baru akan ditandingkan. Itu. Dan kira-kira saya masih tidak mau. Gretongan. Kita juga. Kita. Musuh Doni tapi ya lo rame sih, Tapi mau kue nih ya iwet-iwetan lah dari dagelan loh. Tapi BBS itu termasuk luar biasa saya rasa, punya influencer lokal Iya. yang cukup oke. Yang saya pesan untuk Rinci, kamu bagian dari influencer, tolong tetap menjadi pribadi yang tetap rendah hati, Iya. baik itu di luar ring atau di atas ring, karena Pak. saya sangat sangat punya catatan besar bagi seorang influencer yang dia tidak menjual tapi merasa dia seorang influencer yang terkenal. Bagi saya, fuck lu jendela lu masih di lokal ini, sorry ya Prince, ya aku kasih pesan buat kamu. Sunoto paham betul lah artinya kalau aku ngomong seperti itu. Artinya jangan ngomong terlalu muluk-muluk. Kalau kamu tuh masih zero nol lah, itu di situ. Ini saya tidak menyinggung orang, tapi kalau ada yang merasa nggak apa-apa. Saya influencer. Kalau rakyat rasa main hotel itu tidak kamu apa? Ya bilang beda. Bergaya kamu ngomong solo itu bagian dari branding kamu, Ya. jualan kamu. Tapi mbok tolong dong, dirinya itu Latan di TV dong ya. wah itu Nanti terpenting. cerot dilihat biar enak ya Pak ya. Sunoto sama aja. Iya. Lu gayanya luar biasa, kata-mata lah. Tapi orang nggak kopi bagi Sunoto di belakang layar itu kayak apa? Iya. Zaman dulu bagi orang dulu minim sosial media. Ya itu Nah, berarti untuk event BBS volume 2 ini kira-kira apa ini Mas yang perlu diperbaiki daripada volume yang satu kemarin? Untuk ya bahasanya tetap keras kalau saya. Mungkin bahasa yang paling indah itu ini nggak tahu ya toh apakah nanti akan di terus terang ini Mas. ya. Artinya kalau kemarin bisa dikategorikan 40 60 atau 30 influencer, 60 atau 70-nya itu atlet, sekarang mungkin lebih banyak dikurangi kali 20 influencer, 80 atlet. Itu di situ. Siap. Itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang paham betul, yang membawa arah combat sport ini kemana. Itu di situ. Ya, siap. Bukan berarti menghilangkan influencer, tidak gitu loh. Hanya dikurangin aja volumenya. Itu. Siap. Nanti biar lebih anu lagi ya. Ngangkat atlet-atlet itu. Oh ya, iya. Influencer tuh ya perlu tapi nggak penting gitu aja. Ya perlu, iya. Yang perlu. Iya.
Beneran Mas. Jadi sekarang kalau nggak dibakar influencer-influencer ini juga nggak se booming ini. Betul, iya makanya bahasanya adalah perlu. Apakah penting? Tidak, tapi perlu. Ya, karena kalau sebuah apa namanya pertandingan dibikin kan, ya prioritasnya adalah atlet. Ya. Influencer tuh udah ada dermaganya, yaitu dia bermain di sosial media kan gitu ya. Kalau atlet kan prestasinya kan akan membawa nama kota ini, gitu. Untuk lebih berprestasi di bidang combat sport, baik itu di kickboxing, muay thai, apapun lah, atau MMA lah sebagainya itu di situ. Siap. Berarti ini hari ini kita dapat ilmu banyak ini. Wah yang enggak lah. Sudah kedatangan senior nih. Wah. Jauh dari Jakarta. Nah, Kowe mandor derang nak ngikuti ini. Tinggal kok. enggak lah. Kalau bahasa seperti ini kan bahasa yang emang harusnya kalau emang bisa berbagi sama saya ini kan jatuhnya kita sharing. Nggak ada ilmu, nggak ada guru, nggak ada senior. Kalau di combat sport tuh sama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu yang terpenting. Itu sih Tom. Ya, terima kasih Mas sudah Siap, hadir di Blura. siap, siap. Ya. Nanti ada yang ngomong lagi. Apa? Lah ya di acara ini nggak datang, tapi kenapa di Blora nggak datang? Kenapa di Blora datang? Apa sih ngomong kayak Ada lagi? juga ya? Ada. Aku sampai jawab ini. Ngomong nih ngarepku kok jenenge. Udah ngomong yang lain. Paling gue orang dalam kok. Nah, guys. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Mas Kek ini seorang promotor atau tanding senior nih. Jadi terima kasih ilmunya, terima kasih sudah mau datang ke Blora. Aku nambahin satu ya. Gimana siap? Bijak dan cerdaslah merangkum atau mencerna konten kreator atau sosial media. Bijak dan cerdas. Karena dalam kita ngobrol ini banyak kita ngomongnya baik, tapi kadang-kadang ada yang baper. Betul. Itu, konsep mobil silakan. Masuk. Terima kasih. Jangan lupa ya. Nanti saksikan BS Volume 2. Untuk tanggalnya Masih kita tanda tanya ya. Ya. Mana di Gor Mustika di Blora. Gor Mustika Blora. Oke, sampai ketemu lagi. Salam olahraga. Gimana ada kenasnya seru kan? Yo seru lah masa ora seru yo. Aja lali di like, comment, share and subscribe yo. Era tak gerocok ya cangkemmu.